5 sekawan, di Pulau Harta. Bagian 15. Dick beraksi. Dick menarik tangan Anne, dan mengajaknya cepat-cepat pergi dari teluk kecil itu. Ia takut, jangan-jangan orang yang datang kemudian ada di dekat-dekat mereka. Ia tak mau kelihatan oleh orang itu. Diajaknya Anne pergi ke kamar yang kecil tempat mereka menginap, lalu duduk di pojok. Mestinya orang yang datang itu memergoki Julian dan George sewaktu mereka sedang mendobrak pintu, katanya berbisik. Aku bingung, tak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita tidak boleh turun ke ruangan bawah tanah, karena pasti nanti akan tertangkap. Tim kemana? Selama beberapa saat anjing itu duduk dalam kamar menemani mereka. Tetapi tiba-tiba ia lari keluar dan menuju ke jalan masuk ke ruangan bawah tanah. Anjing itu menghilang ke bawah. Tim bermaksud hendak kembali ke George, karena tahu bahwa anak perempuan itu dalam bahaya. Dick dan Anne memandangnya dengan perasaan kecut. Selama anjing itu mendampingi mereka, rasanya agak tenteram. Dan sekarang Tim lari ke bawah. Mereka benar-benar tak tahu akal. Tetapi kemudian Anne mendapat ilham. Aku tahu akal, katanya. Kita naik perahu dan kembali ke darat. Kita mengambil bantuan. Kemungkinan itu juga sudah terpikir olehku tadi, kata Dick dengan murung. Tapi kau sendiri juga tahu bahwa kita tak mengenal jalan keluar masuk di sela-sela batu karang yang berbahaya. Kalau kita mencobanya juga, pasti perahu akan rusak terbentur batu. Dan aku yakin, kita juga tidak cukup kuat untuk mendayung sampai ke darat. Jaraknya terlalu jauh. Aduh, bingung aku rasanya. Kedua anak itu tidak sempat berlama-lama bingung. Kedua orang jahat yang memergoki Julian dan George keluar dari ruangan bawah tanah, dan mulai mencari-cari Dick dan Anne. Sewaktu Tim kembali, mereka melihat bahwa surat tak ada lagi di kalung leher anjing itu. Karenanya mereka tahu bahwa surat sudah diambil oleh kedua anak yang ada di atas. Kedua orang itu bingung, mengapa Dick dan Anne tidak turun ke bawah seperti diminta oleh George dalam surat. Dick mendengar suara kedua orang itu memanggil-manggil. Anne diperingatkannya agar jangan bicara. Kemudian ia mengintip lewat ambang pintu yang sudah rusak. Nampak olehnya bahwa kedua orang itu berjalan ke arah berlawanan dengan tempat mereka bersembunyi. Anne, aku tahu di mana kita bisa bersembunyi, kata Dick. Dalam sumur tua, kita bisa menuruni tangga besi dan bersembunyi di situ. Pasti mereka tidak akan mencari ke sana. Anne sebenarnya sama sekali tak kepingin masuk ke dalam sumur. Tetapi Dick menariknya sehingga ia bangkit. Didorongnya adiknya itu ke tengah-tengah pekarangan. Kedua orang yang tak dikenal saat itu sedang mencari mereka di bagian lain dari Puri Kirin. Jadi kedua anak itu mempunyai waktu untuk lari dan bersembunyi ke dalam sumur. Dick menggeserkan tutup sumur yang terbuat dari kayu, lalu menolong Anne turun ke dalam. Anak perempuan itu sangat ketakutan. Sudah itu Dick menyusul masuk dan menggeserkan tutup kayu ke tempatnya semula. Bongkah batu tempat Tim tersangkut sewaktu jatuh ke dalam sumur masih ada di tempat. Dick menuruni tangga besi dan mencoba kekokohan letak batu. Ternyata kokoh sekali, karena sama sekali tak bergerak ketika dipijaknya. Kau bisa duduk di sini Anne, apabila tak mau terus-menerus berdiri di tangga, bisiknya. Anne menuruti usulnya, dan duduk sambil gemetar di batu. Mereka menunggu nasib. Apakah tempat persembunyian mereka akan ketahuan? Terdengar suara kedua orang yang mencari-cari di luar. Kadang-kadang dekat, dan kemudian menjauh lagi. Kedua orang itu berteriak-teriak. Dick, Anne, kalian dipanggil oleh teman-teman yang di bawah. Di mana kalian? Ada kabar menarik. Kalau kata mereka benar, kenapa mereka tak membiarkan Julian dan George naik ke atas untuk menceritakannya pada kita? Bisik, Dick, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Coba kita bisa pergi ke tempat Julian dan George, untuk mengetahui hal yang telah terjadi. Kedua orang itu masuk ke pekarangan sebelah dalam. Terdengar suara mereka marah-marah. Kemana kedua anak itu? Kata Jake, perahu mereka masih ada di teluk. Jadi tak mungkin mereka sudah pergi. Mestinya bersembunyi di salah satu tempat. Kita tak bisa menunggu seharian, sampai mereka muncul, yang kita antarkan saja makanan dan minuman untuk kedua anak yang terkurung di bawah, kata orang yang satu lagi. Dalam kamar batu kecil itu banyak tersimpan makanan dan minuman. Kurasa itu perbekalan yang dibawa anak-anak dari darat. Setengahnya kita tinggalkan di situ, supaya kedua anak yang lain juga mendapat bagian. Kita pergi dan membawa perahu mereka, sehingga anak-anak tidak bisa melarikan diri. Betul, jawab Jake.
Kita harus mengangkut emas itu secepat mungkin. Sedang anak-anak harus tidak bisa pergi dari sini, sampai kita berhasil pergi membawa emas dengan aman. Tak ada gunanya lagi membeli pulau. Kan gunanya hanya supaya kita bisa mendapatkan batang-batang emas itu. Ayolah, kata temannya. Kita antarkan saja makanan dan minuman ke bawah. Kedua anak yang masih di atas sini tak perlu kita pedulikan. Aku saja yang turun ke ruangan bawah tanah. Kau tinggal di sini. Siapa tahu kedua anak itu muncul. Dick dan Anne mendengar percakapan kedua orang itu dengan napas tertahan. Mudah-mudahan saja mereka tak melihat ke dalam sumur. Terdengar langkah-langkah orang menuju ke kamar batu. Jelaslah bahwa ia hendak mengambil makanan dan minuman yang akan dibawa ke Julian dan George yang terkurung di bawah. Orang yang satu lagi tetap berada di pekarangan sambil bersiul-siul pelan. Anak-anak merasa sudah lama sekali menunggu, ketika akhirnya orang yang pertama datang lagi. Mereka ngomong sebentar, lalu pergi ke teluk. Dick mendengar suara mesin perahu mereka dihidupkan. Sekarang kita sudah bisa keluar, Anne, katanya. Di sini dingin. Lega rasanya, bisa keluar lagi dan kena sinar matahari. Mereka keluar, lalu berjemur sebentar memanaskan badan di bawah pancaran sinar matahari. Di kejauhan nampak perahu motor melaju ke arah daratan. Mereka sudah pergi untuk sesaat, kata Dick. Dan ternyata mereka tidak jadi membawa perahu kita, seperti direncanakan tadi. Kalau saja Julian dan George bisa kita selamatkan, maka kita akan bisa pergi meminta bantuan. George bisa mendayung perahu ke daratan. Kenapa kita tidak bisa menolong mereka? Seru Anne dengan mata berkilat-kilat penuh semangat. Kita kan bisa saja menuruni tangga batu, lalu membukakan pintu dari luar. Tidak bisa, jawab Dick. Lihatlah, Anne memandang ke arah yang ditunjuknya. Di atas lubang tempat masuk ke ruangan bawah tanah nampak tertumpuk bongkah-bongkah batu yang besar-besar. Rupanya kedua orang tadi yang menaruhnya di sana. Bongkah-bongkah itu sangat besar, sehingga tak mungkin bisa dipindahkan oleh Dick dan Anne. Kita tidak bisa ke bawah, kata Dick. Mereka sudah mengusahakan pencegahannya, dan kita tidak mengetahui jalan masuk yang satu lagi. Kita hanya tahu, tempatnya dekat dengan menara. Kita mencarinya saja sekarang, usul Anne bergairah. Kedua anak itu pergi ke menara yang terdapat di sebelah kanan Puri. Sesampai di sana, mereka menyadari bahwa kalaupun jalan masuk itu ada di situ, pasti tak bisa dilewati lagi sekarang. Menara itu sudah runtuh, yang tinggal hanya batu-batu pecah bertumpuk-tumpuk. Tak mungkin mereka bisa menyingkirkan puing sebanyak itu. Anak-anak berhenti mencari. Sialan, umpat Dick. Sedih rasanya mengingat Julian dan George yang malang, terkurung di bawah tanah. Dan kita tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Anne, pakailah otakmu. Kau tidak tahu jalan. Anne duduk di atas sebongkah batu sambil memutar otak. Ia merasa cemas. Tetapi tak lama kemudian nampak air mukanya menjadi cerah. Ia berpaling dan memandang Dick. Dick, apakah kita tidak bisa maksudku, mungkinkah kita bisa menuruni sumur? Katanya setengah bertanya. Kan lubangnya juga lewat fuangan bawah tanah. Dan di sana ada lubang di dinding sumur. Masih ingatkan engkau, kita kan menjulurkan badan ke dalam sumur dan bisa melihat keluar. Bagaimana pendapatmu? Bisakah kita melewati celah yang ada di sisi bongkah batu tempatku duduk tadi? Dick mempertimbangkan usul adiknya itu. Ia pergi ke sumur, lalu melihat ke dalam lubang. Kurasa kau benar, Anne, katanya kemudian. Mungkin saja kita bisa menyusup lewat celah sempit di bawah itu. Tapi aku tak tahu, sampai sejauh mana tangga besi ini terpasang. Kita mencobanya saja, Dick, kata Anne mendesak. Karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Julian dan George. Baiklah, aku akan mencoba, kata Dick. Tapi kau jangan ikut, Anne. Aku tak mau kau terjatuh ke dalam sumur. Mungkin saja tangga ini sudah patah di tengah. Macam-macam yang bisa terjadi nanti. Kau menunggu saja di sini. Aku akan berusaha sebisa-bisaku. Hati-hati, kata Anne cemas. Bawa tali, siapa tahu kau nanti akan memerlukannya. Jadi kau tak perlu naik lagi ke atas. Bagus idemu itu, kata Dick. Ia pergi ke kamar batu dan mengambil seutas tali yang ditaruh di situ. Tali itu dililitkannya ke perutnya. Kemudian ia kembali ke sumur. Nah, kita coba saja sekarang, katanya dengan gembira. Kau tak perlu mengkhawatirkan diriku. Aku akan selamat. Muka Anne pucat. Ia takut sekali, Dick nanti terjatuh ke dasar sumur. Diperhatikannya abangnya menuruni tangga batu,
sampai ke bongkah batu yang tersangkut di tengah lubang. Ia berusaha menyusupkan tubuh melewati celah antara batu dan dinding sumur. Kelihatannya sukar sekali, karena celah itu sangat sempit. Tetapi akhirnya berhasil juga. Sesudah itu N tak dapat melihatnya lagi. Tetapi suaranya masih terdengar, karena ia terus memanggil-manggil. Sampai di sini tangganya masih utuh, N. Semuanya beres. Kau bisa mendengar? Ya, seru N ke dalam sumur. Terdengar gema suaranya memantul dari bawah. Aneh kedengarannya. Hati-hati, Dick. Mudah-mudahan tangga itu utuh sampai ke bawah. Kurasa begitu. Terdengar suara Dick membalas. Tetapi tiba-tiba ia berseru nyaring. Sialan, tangganya patah di sini. Atau mungkin juga memang hanya sampai di sini. Aku terpaksa mempergunakan tali. Sesaat tak terdengar suaranya, sementara Dick membuka tali yang melilit pinggang. Ujung tali itu diikatkannya erat-erat ke anak tangga besi nomor 2 dari bawah, yang dirasakannya cukup kokoh. Sekarang aku akan turun lewat tali. Serunya pada N. Jangan cemas, aku tak apa-apa. Aku turun sekarang. Sesudah itu N tak bisa lagi menangkap kata-kata Dick, karena gema menyebabkan seruan-seruannya tak jelas lagi. Tetapi walau begitu, N masih merasa lega karena suaranya masih terdengar. Ia berseru menjawab, dengan harapan semoga abangnya bisa mendengarnya. Dick meluncur ke bawah. Kedua belah tangannya memegang tali erat-erat, sedang kedua kakinya juga dikepitkan dengan kuat. Dick merasa bersyukur bahwa dia pandai bersenam. Ia ingin tahu, apakah saat itu ia sudah berada di dekat ruangan bawah tanah, rasanya sudah jauh juga ia menuruni tali. Ia berhasil mengeluarkan senter dari dalam kantong, lalu dinyalakannya. Senter dimasukkan ke mulut dan dijepitnya dengan gigi, supaya tangannya bisa tetap bebas. Cahaya yang memancar dari senter menerangi dinding sumur sekitarnya. Tetapi ia tetap tak tahu, apakah ia masih berada di atas ruang bawah tanah, atau sudah melewatinya. Ia tak berniat turun sampai ke dasar sumur. Menurut perasaannya, ia mestinya baru saja melewati lubang yang menuju ke rongga bawah tanah. Tali dipanjatnya lagi. Ternyata dugaannya benar. Ia merasa lega ketika melihat bahwa lubang itu berada agak di atas kepalanya. Dick meneruskan panjatannya sampai lubang itu sama tinggi dengannya. Kemudian diayunkannya tubuh ke sisi sumur, ke arah lubang. Ia berhasil memegang pinggir lubang, lalu berusaha masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Lubang itu sangat sempit, tetapi untunglah, badan Dick tidak terlalu besar. Akhirnya ia berhasil melewati lubang. Dick menghela napas lega, ia sudah berada dalam ruangan bawah tanah. Sekarang ia bisa mengikuti tanda-tanda kapur yang ada di dinding, menuju ke ruangan tempat emas tersimpan. Ia merasa yakin disitulah Julian dan George terkurung. Disorotkannya cahaya senter ke dinding. Benarlah. Ia melihat tanda yang dibuat oleh Julian dengan kapur di situ. Dick memasukkan kepalanya ke dalam lubang sumur, lalu berseru keras-keras ke atas, N, aku sudah berada dalam ruangan bawah tanah. Hati-hati, kalau kedua orang tadi datang kembali. Kemudian ia berjalan mengikuti tanda-tanda kapur. Hatinya berdebar keras. Setelah beberapa lama berjalan, ia sampai ke pintu ruangan yang dituju dari luar agar George dan Julian tidak bisa melarikan diri. Ada dua buah kunci sorong di sebelah atas dan bawah pintu. Kedua anak yang terkurung di dalam sia-sia belaka. Mereka tak bisa keluar. Kemudian mereka duduk. Mereka merasa capek dan marah. Di dalam ada makanan dan minuman yang diantarkan orang yang mengurung mereka. Tetapi kedua anak itu tak mau menyentuhnya. Tim ada di dalam bersama mereka, anjing itu berbaring di lantai dengan kepala ditaruh di antara kedua kaki depan, lah agak marah pada George, karena tak diizinkan menerkam kedua orang itu. Padahal ini sudah kepingin sekali. Tetapi George khawatir bahwa Tim akan ditembak mati bila berani menggigit. Pokoknya Dick dan Anne tidak kemari, jadi tidak bisa ikut dikurung, kata George menghibur diri. Cerdas juga kedua anak itu. Mereka dengan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suratku, ketika melihat bahwa aku menandatanganinya dengan Georgina dan tidak dengan George. Aku ingin tahu, apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mestinya sedang bersembunyi. Tiba-tiba Tim menggeram. Ia meloncat dan pergi ke pintu yang terkunci. Ia berdiri di situ, sambil memiringkan kepala. Sudah jelas, ia mendengar sesuatu. Mudah-mudahan saja kedua orang tadi belum kembali, kata George. Kemudian ia memandang ke arah Tim dengan heran. Disorotkannya senter ke anjing itu. Tim mengibas-kibaskan ekor.
Pintu digedor dengan keras, sehingga mereka terkejut setengah mati. Sudah itu terdengar suara Dick yang memanggil-manggil dengan riang, "Hei! Julian, George, kalian ada di dalam." Mendengar suara anak itu, Tim langsung menggonggong-gonggong sambil menggaruk-garuk daun pintu. "Dick," seru Julian dengan gembira, "cepat, buka pintu."